Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat di tugas praktikum 5 ini. Nah, yang pertama itu halaman login. Namun di sini karena saya belum pernah register, maka saya daftar dulu, dan NIM-nya itu terserah kita. Kita bisa masukkan huruf maupun angka. Untuk passwordnya juga terserah di sini. Dan di sini tuh minimal 4 angka atau huruf. Dan di sini tuh tidak terekam karena dia tuh tidak bisa diakses di rekam layar kalau bagian memasukkan password. Nah, di sini saya akan coba login dengan hasil yang telah saya tadi register, yaitu dengan NIM yang tadi H0712411078. Kemudian ini halaman home-nya. Jadi ini tuh tampilannya mirip dengan tugas praktikum 4. Nah, bedanya di sini tuh saya tambahkan fitur login saja dan juga mode gelap. Dan yang lainnya tuh tetap sama. Masih bisa tambahkan favorit dan tambah buku juga masih bisa. Nah, di sini tuh saya tambahkan menu setting yang bisa melakukan mode gelap, dan ini dia mode gelapnya. Ini itu saya ambil dari materi self reference. Nah, misalkan saya di sini ingin tambah buku. Nah, jadi sudah ada di halaman home-nya dan tampil di paling atas. Dan juga kalau kita tekan lama, dia itu muncul pop-up-nya edit buku dan hapus buku. Misalkan di sini saya edit buku. Dan disimpan, dan terbukti ya fungsinya berfungsi dengan baik karena hasil editnya sudah terupdate. Kemudian di sini saya mau coba logout. Nah, misalkan saya logout. Nah, di sini saya bisa menambah user baru lagi. Dan saya masuk lagi. Nah, buku yang tadi saya tambahkan itu tidak ada di sini karena ini tuh adalah user yang baru lagi yang saya tambahkan. Jadi bukan user ini yang menambahkan buku tadi. Jadi masing-masing buku itu akan tersimpan di user yang sedang login. Nah, untuk lebih meyakinkan di sini saya coba lagi login dengan user yang tadi saya tambahkan buku, yaitu NIM H0712411078, dan passwordnya. Kemudian di halaman home-nya ya masih terbukti ada buku yang baru-baru saya tambahkan tadi, yaitu buku catatan. Dan di sini juga ada fungsi untuk searching berdasarkan genre dan juga bisa cari judul atau penulisnya. Nah, saya logout lagi. Jadi nanti di halaman login dan juga register itu mode terang gelapnya itu dia mengikuti aturan yang sebelumnya kita atur. Dan kalau baru-baru masuk dalam aplikasi, dia itu defaultnya warna putih. Nah, di sini saya coba register dengan NIM yang sudah saya tadi daftari. Namun di bagian passwordnya itu saya sengaja kasih salah. Saya mau cek apakah fitur login ini berfungsi dengan baik dengan cara memasukkan password yang salah. Nah, jadi kalau salah berarti ada pesan password salah. Nah, sudah ada berarti login berfungsi dengan baik. Selanjutnya di sini saya coba register dengan memasukkan password dengan jumlah kurang dari 4. Nah, jadi di sini itu ada muncul pesan bahwa passwordnya itu minimal 4 angka. Nah, jadi dia itu tidak bisa terekam layar karena ini tuh bersifat pribadi. Oke, baik. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan bagian file book adapter. Nah, jadi sebelumnya aplikasi saya ini adalah aplikasi tampilan dari TP4 saya sebelumnya, dan saya lanjutkan dengan menambahkan fitur login dan juga fitur mode gelap, dan juga saya bisa edit dan hapus jika saya sudah tambah buku.
Nah, baik yang pertama itu book adapter, di mana file ini itu digunakan untuk menampilkan data buku pada Recycle View di aplikasi Android. Nah, Recycle View ini itu tidak bisa menampilkan data secara langsung, tapi dibutuhkan adapter sebagai penghubung antara data dan tampilan. Nah, book adapter ini itu berfungsi mengambil data dari model book, lalu menampilkannya ke layout item book. Nah, yang pertama ada struktur kelas. Nah, kelas ini itu merupakan turunan dari Recycle View adapter book view holder. Artinya adapter ini itu menggunakan view holder bernama book view holder. Nah, view holder ini itu berfungsi untuk menyimpan komponen tampilan agar lebih efisien dan tidak selalu membuat view baru. Yang pertama ada variabel, di mana di dalam kelasnya itu terdapat beberapa variabel ya, yaitu yang pertama ada konteks, fungsinya untuk akses resource seperti warna dan drawable. Ada juga list books, yaitu menyimpan semua data buku. Ada juga on book click listener, yaitu menangani klik biasa. Ada juga on book long click listener, menangani klik lama. Jadi pengguna listener ini itu membuat adapter lebih fleksibel karena event ditanganinya itu dari luar, misalnya di activity. Kemudian ada interface listener. Di sini itu ada dua interface yang saya gunakan ya. Yang pertama ada on book click listener, yaitu metode on click book, dan juga ada on book long click listener, di mana metodenya itu on book long click book. Nah, tujuannya ini supaya ketika item diklik kita bisa langsung mendapatkan data buku yang dipilih. Ada juga konstruktornya, di mana konstruktornya itu digunakan untuk menginisialisasi adapter dengan data awal dan listener. Jadi saat adapter dibuat, semua kebutuhan itu langsung tersedia. Ada juga on create view holder, di mana metode ini dipanggil saat Recycle View butuh membuat item baru. Jadi kita melakukan invert layout item book lalu membungkusnya ke dalam book view holder. Nah, proses ini itu hanya terjadi saat view baru dibuat, bukan setiap data ditampilkan. Jadi ini tuh lebih hemat performa karena prosesnya saat view baru saja dibuat lalu dipanggil ya. Ada juga on bin view holder, yaitu dipanggil setiap kali ingin ditampilkan ke itemnya. Nah, jadi di sini itu kita tidak langsung set satu persatu, tapi memanggil metode bin agar kodenya itu lebih rapi dan terstruktur. Ada juga GitHub item count, yaitu mengembalikan jumlah data buku. Recycle View ini itu menggunakan item untuk menggunakan beberapa banyak item yang ditampilkan. Jadi dia itu digunakan untuk menentukan berapa banyak item yang ditampilkan. Kemudian ada update list, yaitu metode ini itu digunakan saat data berubah. Misalnya setelah search atau filter list digunakan data baru. Lalu notify data search change-nya itu dipanggil saat Recycle View refresh. Jadi metode ini sederhana tapi kurang optimal untuk data besar. Biasanya itu bisa diganti dengan div util agar lebih efisien ya tentunya. Ada juga book view holder, yaitu menyimpan referensi semua komponen UI, di mana image view-nya itu adalah cover dan tombol like, dan text view-nya itu judul, penulis, tahun, genre, dan rating. Nah, menurut saya dengan view holder ini kita tidak perlu memanggil find view BID berulang kali, jadi tentunya performanya itu lebih baik ya. Ada juga metode bin book, di mana ini itu berfungsi mengisi data ke tampilan. Dan yang menampilkan data besarnya itu seperti judul, penulis, tahun, genre, dan langsung diambil dari objek book lalu ditampilkan ke text view. Kemudian bagian menampilkan rating, yaitu dilakukan pengecekan. Misalkan jika user sudah memberi rating, itu tampilkan dengan format bintang, misalnya 4,5 ratingnya 4,5 bintang. Nah, jika belum, tampilkan teks belum di rating. Kemudian text view rating dibuat selalu visible. Nah, bagian mengatur gambar cover. Di sini itu ada 3 kondisi. Jika ada custom cover, maka digunakan URI. Jika tidak ada, tapi ada resource, digunakan drawable. Jika keduanya tidak ada, tampilkan placeholder. Nah, selain itu, jika placeholder digunakan, diberi color filter supaya terlihatnya itu seperti icon non-aktif. Bagian selanjutnya itu mengatur status like. Jadi icon hati itu akan berubah sesuai kondisi. Is like true, hati penuh, false itu hati kosong. Bagian event click ini itu untuk interaksi user. Jadi
Klik biasa memanggil listener on book, klik book. Klik lama itu memanggil long klik listener on book, long klik book. Jadi ini tuh penting karena kita bisa langsung tahu buku mana yang dipilih user. Nah, bagian adapter ini tuh tentunya menampilkan data ya, tetapi juga mengatur tampilan secara dinamis ya, mengelola berbagai kondisi data juga, dan menangani interaksi pengguna. Nah, jadi semua itu dilakukan secara efisien menggunakan konsep recycle view dan view holder. Nah, file selanjutnya yaitu add book fragment, yaitu digunakan untuk menambahkan data buku baru ke dalam aplikasi. Nah, fragment ini itu berfungsi sebagai form input data buku, di mana user itu bisa mengisi judul, penulis, tahun, deskripsi, genre, dan juga memilih gambar cover dari galeri. Nah, di awal kelas itu terdapat beberapa komponen UI, yaitu ada text view input edit text untuk input teks seperti judul, penulis, tahun, dan deskripsi. Ada juga autocomplete text view digunakan sebagai drop-down genre, dan juga image view, image preview untuk menampilkan preview gambar yang dipilih. Dan ada juga button untuk memilih gambar dan menyimpan data. Serta ada juga URI, selected image URI, untuk menyimpan lokasi gambar yang dipilih user. Selain itu ada array genres yang berisi daftar genre buku yang akan ditampilkan di drop-down. Nah, activity result lancer ini pilih gambar. Di sini itu dia mengambil gambar dari galeri menggunakan API modern Android. Nah, alurnya itu dia pertama membuka galeri, kemudian user memilih gambar, kemudian hasilnya itu dikembalikan ke fragment. Nah, URI gambar yang disimpan itu ke selected image URI, dan gambar ditampilkan ke image preview. Nah, di sini tuh tag persistable URI permission itu digunakan supaya aplikasi bisa mengakses gambar meskipun aplikasinya itu ditutup. Nah, di bagian onCreate view, nah metode ini itu digunakan untuk menghubungkan layout fragment add book dan inisialisasinya semua komponennya itu dengan find view BID. Setup drop-down genre-nya itu menggunakan array adapter, dan di sini itu menentukan aksi tombol, di mana btn pick image itu membuka galeri dan btn save itu menyimpan data buku. Bagian setup drop-down genre itu di mana genre ditampilkan menggunakan autocomplete text view. Ini itu agar terlihat seperti spinner modern. Nah, di sini itu data diambil dari array genders, kemudian default view di set ke genre pertama. Adapun metode open gallery ini itu dipanggil saat tombol pilih gambar ditekan. Langkahnya itu kita membuat intent dengan action open document, kemudian filter hanya file gambar image, kemudian kita memberikan permission baca dan persist, dan juga menjalankan intent menggunakan image picture launcher. Nah, bagian metode save book ini tuh paling penting ya, karena di sini tuh bertanggung jawab untuk menyimpan data buku. Nah, kita mengambil input itu dari file dan ditrim agar tidak ada spasi berlebih. Dan validasi inputnya itu dilakukan pengecekan satu persatu, di mana jika kosong maka tampilannya itu error di field, dan jika genre-nya belum dipilih maka tampilnya itu toast. Ini tuh penting ya tentunya untuk menjaga kualitas data. Nah, bagian validasi tahun itu dikonversi dari string ke integer menggunakan percentage. Nah, jika gagal misalnya user input huruf akan muncul error tahun tidak valid. Kemudian di sini membuat objek book. Nah, jika semua valid, dibuat objek book dengan data judul, penulis, tahun, genre, deskripsi, URI gambar. Kemudian menyimpan ke repository. Nah, jadi data buku disimpan menggunakan book repository get intents at book. Ini itu menunjukkan pengguna singleton pattern sehingga datanya itu bisa diakses dari mana saja di aplikasi. Ada juga feedback ke user, yaitu setelah berhasil ditampilkan toast buku berhasil ditambahkan, di mana formnya itu dikosongkan kembali. Ada juga metode clear form, yaitu metode ini digunakan untuk mereset form. Jadi semua input dikosongkan, gambar dihapus dan dikembalikan ke placeholder, dan juga genrenya itu dikembalikan ke default. Nah, tujuannya itu supaya user bisa langsung menambahkan buku baru tanpa sisa data sebelumnya. Jadi, add book fragment ini itu memiliki beberapa fungsi utama ya. Yang pertama itu mengambil input dari user,
Yang kedua, validasi data. Yang ketiga, mengambil gambar dari galeri. Yang keempat, menyimpan data ke repositori. Dan yang terakhir, kelima, memberikan feedback ke user. Jadi tentunya fragment ini itu menjadi penting karena beberapa prosesnya itu berperan dalam input data pada aplikasi. File berikutnya yaitu favorit fragment, yaitu digunakan untuk menampilkan daftar buku favorit yang telah dipilih oleh user. Nah, yang pertama itu di dalam kelasnya terdapat beberapa komponen utama, yaitu recycle view untuk menampilkan list buku, ada book adapter sebagai penghubung data ke tampilan, ada juga text view active empty, yaitu menampilkan pesan jika tidak ada data favorit, dan juga ada progress bar, itu indikator loading. Selain itu ada juga main handler, yaitu digunakan untuk menjalankan kode di main thread, dan juga ini itu diperlukan karena proses pengambilan datanya itu dilakukan di background thread, karena ini itu adalah lanjutan dari tugas praktikum 4. Saya mengambilnya ya, seperti yang tadi saya jelaskan paling awal, bahwa saya hanya menambahkan fiturnya. Nah, di bagian on-create view ini, pada metode ini itu dimana layout fragment favoritnya itu di inflate. Nah, semua komponennya itu diinisiasi dengan find view BID. Nah, recycle view-nya itu diatur menggunakan linear layout manager agar tampilannya itu vertikal. Kemudian method load favorites di ini langsung dipanggil untuk mengambil data awal. Nah, on sum-nya itu metode ini tuh dipanggil setiap kali fragment kembali aktif. Kenapa load favorites dipanggil lagi di sini? Ini tuh supaya datanya itu selalu diperbarui. Misalnya jika user menambah atau menghapus favorit di halaman lain. Nah, bagian metode load favorit yaitu sama aja ya. Ini tuh menurut saya bagian inti, di mana metodenya ini tuh bertanggung jawab untuk mengambil dan menampilkan data favorit. Nah, di awal progress bar itu ditampilkan, kemudian recycle view dan text view-nya itu disembunyikan. Ini tuh memberikan feedback ke user bahwa datanya ini sedang dimuat. Nah, di sini juga menggunakan background thread pengambilan data, di mana dilakukan di dalam new thread agar tidak mengganggu UI. Di sini itu ada list book, favorite book, repository, get intents, get favorite book. Nah, jadi datanya itu diambil dari repository yang menggunakan konsep singleton. Nah, thread sleep-nya itu 500, digunakan untuk simulasi loading selama 0,5 detik. Ini itu untuk demo ya. Jadi karena UI hanya boleh diubah di main thread, maka digunakan main handler post. Ini tuh memastikan update tampilannya itu aman dan tidak menyebabkan error. Ada juga setup adapter di dalam main thread. Jika adapter belum ada, dibuat baru. Jika sudah ada, hanya update data menggunakan update list. Adapternya ini dihubungkan ke recycle view. Ada juga event click item, yaitu ketika item diklik akan membuka detail activity menggunakan book ID melalui intent. Artinya setiap buku bisa dilihat detailnya ya. Nah, di fragment ini tuh tidak ada long click action, jadi nilainya itu 0. Nah, setiap data siap, progress bar-nya itu disembunyikan, recycle view-nya ditampilkan. Jika ada kosong, tampilannya tif empty. Jika ada data, tif empty-nya itu disembunyikan. Nah, secara singkatnya itu alurnya itu fragment dibuka, kemudian loading muncul. Nah, setelah itu data diambil dari repository, maka UI-nya diperbarui, dan data ditampilkan atau pesan kosong muncul. Jadi favorite fragment-nya ini berfungsi untuk menampilkan daftar buku favorit, mengelola loading dan kondisi kosong, dan menangani klik item untuk melihat detail. Selanjutnya file home fragment, yaitu halaman utama pada aplikasi yang menampilkan seluruh daftar buku dan juga menyediakan fitur pencarian, filter, edit, dan hapus buku. Nah, bagian deklarasi variabelnya itu terdapat beberapa komponen ya, diantaranya ada recycle view, yaitu menampilkan list buku, book adapter menghubungkan data ke tampilan, book repository sumber data menggunakan singleton, search view fitur pencarian, spinner filter berdasarkan genre, text view tif empty pesan jika data kosong, dan progress bar itu loading. Nah, variabel tambahannya ada current genre menyimpan genre yang dipilih, current query menyimpan keyword pencarian, dan handler untuk update UI dari background thread.
Nah, on create view-nya itu di sini dilakukan inisialisasi semua komponen, dan set layout recycle view-nya itu linear layout, dan setup adapternya itu dengan 2 event, yaitu klik, yaitu buka detail activity, long klik, buka dialog edit atau hapus. Nah, setup search-nya itu dan fitur genre mengatur tampilan share view sesuai tema, ada dark, ada light mode. Nah, adapter dan event. Adapternya itu dihubungkan dengan data dari repository, di mana klik item ini membuka halaman detail dengan book ID. Long kliknya ini memanggil show book option dialog. Dialog opsi bukunya itu ketika user long klik akan muncul pilihan edit buku dan hapus buku. Tapi ada validasi, buku bawaan itu tidak bisa diedit atau dihapus. Ini tuh dicek dari cover, raise ID, dan has custom cover. Ada juga fitur edit buku. Jadi jika memilih edit akan muncul dialog berisi form mirip add book. Data lama itu ditampilkan sebagai default user biasa, kemudian mengubah data mengganti gambar. Nah, jika gambar dipilih menggunakan Activity Result Launcher, URI-nya itu disimpan dan ditampilkan ke preview. Saat klik disimpan, validasi input dan update data ke object book, dan simpan juga ke repository update book, beserta refresh tampilan dengan filter book. Nah, fitur hapus bukunya itu, jika memilih hapus akan muncul konfirmasi jika setuju data dihapus dari repository, tampilan tes, dan refresh data. Search view bagian pencarian. Jadi fitur search-nya itu bekerja secara real time. Saat user mengetik on query text change dipanggil, keyword-nya itu disimpan di current query. Lalu filter books dijalankan. Jadi hasilnya itu langsung berubah tanpa perlu tekan enter. Filter genre. Nah, di spinner itu digunakan untuk memilih genre. Data genrenya itu diambil dari repository. Saat dipilih, current genre diperbarui. Filter box-nya itu dipanggil. Nah, warna spinnernya itu menyesuaikan dark mode. Nah, dark mode search view. Metode apply search view theme digunakan untuk mengubah warna background, warna teks dan hint, dan warna icon. Nah, semuanya itu diambil dari search preference dengan key dark mode. Ini tuh menunjukkan aplikasinya itu sudah mendukung tema dinamis like dark. Nah, bagian on resum-nya itu setiap fragmennya aktif kembali, filter box-nya itu dipanggil agar data selalu update. Bagian metode filter book atau intinya ya, ini adalah bagian terpenting karena mengatur data yang ditampilkan. Yang pertama ada loading state, yaitu progress bar muncul, recycle view disembunyikan, dan pesan kosong disembunyikan. Ada juga proses background treat, yaitu filtering dilakukan di treat terpisah agar UI-nya itu tidak lag. Ada juga logika filternya. Jadi data difilter berdasarkan jika tidak ada keyword, filternya itu berdasarkan genre saja. Jika ada keyword, cari dengan search book. Lalu filter lagi berdasarkan genre jika bukan all. Nah, simulasi delay-nya itu treat sleep 500 hanya untuk efek loading saja ya. Kemudian bagian update UI-nya itu dengan main handler post. Jadi adapternya itu diupdate dengan data baru, loading-nya itu disembunyikan, dan recycle view-nya ditampilkan. Jika kosong, tampilannya itu div empty. Nah, jadi alurnya itu user membuka home, data ditampilkan. User itu bisa cari, filter, klik detail, dan long klik, yaitu edit atau hapus yang akan muncul. Nah, datanya itu selalu diperbarui secara dinamis. Nah, home fragment ini tentunya pusat utama aplikasi karena dia ini mengelola tampilan data, menyediakan interaksi lengkap, mengatur filtering dan searching, dan juga mendukung edit dan delete data. Nah, fragment ini juga menerapkan background treat, handler, dan singleton repository, dan juga dynamic UI atau dark mode. Selanjutnya, file setting fragmentnya itu halaman pengaturan dalam aplikasi yang digunakan untuk mengatur tema dan melakukan logout akun. Nah, di sini itu yang pertama di bagian set preference-nya itu digunakan 2 set preference, yaitu setting prefs, dan di sini itu untuk menyimpan pengaturan aplikasi, di mana seperti dark mode. Ada juga auto prefs, yaitu untuk menyimpan data autentikasi user seperti status login dan name. Dan di sini juga konstanta yang digunakan, yaitu key dark mode, status tema, key login, status login, dan key name, identitas user. Nah, search preference ini tuh digunakan karena dia ini ringan dan cocok untuk menyimpan data sederhana secara lokal.
Ada juga on create view. Di sini itu pada metodenya dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama inisialisasi search preference, yaitu mengambil data pengaturan dan login dari penyimpanan lokal, dan juga ada menampilkan name user, yaitu data name-nya itu diambil dari out prefs ya, lalu ditampilkan ke text view. Nah, jika tidak ada akan ditampilkan tanda minus. Nah, ada juga setup dark mode switch-nya itu digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dark mode. Nah, nilai awalnya itu diambil dari search preference. Jika diubah, nilainya itu disimpan kembali. Mode aplikasinya itu diubah menggunakan app compat delete, dan juga activity direct recreate-nya itu agar perubahannya itu langsung terlihat. Nah, mode naik yes-nya itu untuk dark mode dan mode naik no-nya itu untuk light mode. Nah, tombol lock-nya itu akan memanggil metode show log dialog saat ditekan. Jadi dialog logout-nya itu metodenya itu show logout dialog, kemudian menampilkan konfirmasi. Nah, jika usernya itu memilih logout, maka lanjut ke proses logout. Jika batal, dialognya itu ditutup. Nah, ini tuh untuk mencegah logout tidak sengaja. Nah, proses lognya itu ada reset data buku, di mana memanggil book repository get intense reset. Ini itu akan menghapus semua data buku yang akan ada di aplikasi. Nah, hapus data login. Nah, jadi search preference-nya itu diubah is login files, dan logname-nya itu dihapus. Artinya user dianggap sudah keluar dari sistem. Nah, pindah ke login activity. Di sini tuh menggunakan intent untuk kembali ke halaman login, di mana flag yang digunakan itu flag activity new task, flag activity clear task. Tujuannya itu semua aktiviti sebelumnya itu dihapus, user itu tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan tombol back. Nah, alur singkatnya secara alur, fragmentnya itu dibuka dan menampilkan data user dan status tema. User bisa mengubah tema, dar, atau like, dan juga logout dari aplikasi. Nah, jika logout, datanya itu dihapus dan kembali ke halaman login. Jadi, setting fragment ini itu berfungsi untuk mengelola pengaturan aplikasi, menyimpan preference user, mengatur tema tampilan, dan mengelola proses logout dengan aman. Ini itu menunjukkan bahwa search preference yang digunakan dan juga app compat delete dan juga intent navigation. Selanjutnya itu kelas book, yaitu ini itu digunakan untuk di seluruh aplikasi. Nah, jadi kelas ini tuh berfungsi sebagai blueprint atau struktur data untuk menyimpan informasi buku. Nah, semua data yang ditampilkan di aplikasi itu seperti home, favorit, dan detail berasal dari objek book ini. Nah, implementasi serializable-nya itu artinya objek buku ini itu bisa dikirim antar activity menggunakan intent. Nah, contohnya itu digunakan saat berpindah ke halaman detail buku. Di dalam kelas ini tuh terdapat beberapa atribut ya. Data utama bukunya itu ada ID uniknya untuk setiap buku, ada title yaitu judul buku, ada author untuk penulis, years untuk tahun terbit, birth untuk deskripsi singkat, genre untuk kategori buku. Nah, cover ID-nya itu menggambar dari resource buku bawaan, dan cover URI itu untuk gambar dari galeri user. Jadi, ada dua sumber gambar, ada default dari aplikasi, ada custom dari user. Nah, status dan metadata, like itu status favorit, at itu waktu buku ditampilkan, dan like at itu waktu buku di like. Nah, interaksi user rating dari user review dari user. Ada juga ID otomatis, di mana ID buku dibuat otomatis menggunakan private static integer ID counter sama dengan 1, di mana setiap objek baru ID akan bertambah menjadi setiap buku unik. Nah, konstruktornya itu ada dua jenis, di mana kelasnya itu ada dengan resource image, yaitu di buku bawaan aplikasi ada book integer cover ID. Nah, covernya itu diambil dari drawable. Ada juga dengan URI image, yaitu digunakan untuk buku yang ditambahkan user, yaitu book URI convert URI-nya. Jadi covernya itu diambil dari galeri. Ada juga getter digunakan untuk mengambil data seperti get title, get author, get year, digunakan oleh adapter untuk menampilkan data ke UI. Nah, jadi setternya ini digunakan untuk mengubah data terutama saat edit buku, set title, set author, set year, set blur, set genre. Logikanya itu set like-nya itu metode ini tidak hanya mengubah status like, tapi juga jika like simpan waktu like add, jika tidak reset ke 0. Artinya aplikasi bisa tahu kapan buku difavoritkan.
Ada juga set cover URI. Jika user mengganti gambar URI disimpan, coverage ID dihapus, di set ke 0 supaya tidak konflik antar gambar default dan custom. Ada juga rating dan review, di mana set user rating menyimpan rating, set user review menyimpan ulasan. Ada juga helper method, di mana metodenya itu tambahkan untuk mengecek kondisi, di mana hash custom cover apakah pakai gambar user, hash user review apakah ada review, hash user rating apakah sudah di rating. Ini itu digunakan di adapter untuk menentukan tampilan UI. Ada juga timestamp, yaitu add dan like add, itu menggunakan sistem current timeless, yaitu menyimpan waktu dalam bentuk timestamp sehingga bisa digunakan untuk sorting dan menampilkan waktu aktivitas user. Jadi Classbook ini itu sangat penting ya, karena menjadi pusat data dalam aplikasi, menyimpan semua informasi buku, mendukung interaksi user seperti like, rating, dan review, dan juga digunakan oleh semua fitur seperti home, favorit, dan detail. Selanjutnya, file book repository, yaitu berfungsi sebagai pusat pengelolaan data buku dan dalam aplikasi. Nah, konsep utamanya itu di sini itu menerapkan konsep singleton pattern, yaitu hanya ada satu instance yang digunakan di seluruh aplikasi. Data bukunya tersimpan terpusat, bisa diakses dari fragment manapun. Nah, di singleton implementasinya itu instance-nya dibuat seperti private static book repository instance, public static book repository get instance if instance sama dengan null, instance new book repository return instance. Jadi semua fragmentnya itu menggunakan data yang sama. Nah, di beberapa variabel utamanya itu ada list box menyimpan semua data buku, konteks untuk akses search preference, current name, identitas user aktif, constant key untuk key user book menyimpan buku user, key like status favorit, key rating user, key review user. Nah, metode initnya itu dipanggil saat user login. Fungsinya menyimpan konteks data dan name, mengosongkan data lama, jadi memuat juga data buku bawaan long dummy books, buku user load user book, interaksi user load user interaction. Nah, artinya setiap user itu punya data sendiri. Ada juga load dummy books, yaitu menambahkan data buku default ke dalam list. Buku ini itu tidak bisa diedit atau dihapus dan menggunakan gambar dari resource. Ada juga load user books, yaitu dipanggil data buku yang ditambahkan user dari search preference. Prosesnya itu ambil data JSON, proses menjadi JSON array, ubah jadi object book, tambahkan ke list. Jadi data usernya itu tetap ada meskipun aplikasi ditutup. Ada juga save user books, yaitu metode ini menyimpan data buku user ke search preference dalam bentuk JSON. Jadi hanya buku buatan user yang disimpan, buku bawaan itu tidak ikut disimpan. Nah, selanjutnya load user interaction, yaitu metode ini memuat status like, rating, review. Untuk setiap buku berdasarkan name user, artinya setiap user punya interaksi masing-masing. Nah, bagian menyimpan interaksi user, terdapat 3 metode: save like, yaitu menyimpan status favorit, save rating, menyimpan rating, save review, menyimpan review. Nah, semuanya itu disimpan di search preference dengan key untuk berdasarkan name dan ID buku. Bagian operasi create buku, add book untuk menambah buku baru ke posisi paling atas lalu disimpan, update book untuk mengupdate data buku berdasarkan ID lalu disimpan ulang, delete book menghapus buku dari list berdasarkan ID. Nah, ada juga get all book. Di sini itu mengambil semua buku dan diurutkan berdasarkan waktu ditambahkan dan terbaru di atas. Ada juga get preview book, yaitu mengambil hanya buku yang di like lalu diurutkan berdasarkan waktu favorit. Ada juga search book, yaitu mencari buku berdasarkan judul, penulis, dan menggunakan keyword dari user. Ada juga get book by genre, yaitu memfilter buku berdasarkan genre. Jika all tampil semua, jika spesifik filter sesuai genre. Nah, ada juga get all genres, yaitu mengambil semua genre untuk dari daftar buku ditampilkan di spinner. Ada juga find by ID, yaitu mencari buku berdasarkan ID digunakan di halaman detail. Ada juga reset repository, yaitu metode reset digunakan saat logout. Jadi dia ini menghapus semua data, menghapus instance, mengosongkan user. Ini itu penting agar user berikutnya itu tidak melihat data user sebelumnya. Misalkan data user sebelumnya sudah sudah menambah buku, maka user yang lain itu tidak bisa melihat. Nah, secara sederhana alurnya itu user login ini dipanggil, data dimuat dummy plus user plus interaksi, fragment mengambil data dari repository, jika ada perubahan disimpan ke search preference, saat logout reset dipanggil.
Jadi book repository ini adalah pusat dari penyimpanan data buku, pengelola interaksi user, proses CRUD, penyimpanan lokal menggunakan shared preference. Tanpa repository ini menurut saya aplikasi tidak bisa mengelola data secara konsisten. Selanjutnya file detail activity, yaitu menampilkan detail lengkap dari sebuah buku serta menyediakan fitur interaksi seperti like, rating, dan review. Nah, di bagian method on grid itu data buku diambil dari intent, yaitu intent book ID, get intent extra, book ID min 1, book sama dengan book repository, get intent fan view BID, book ID. Nah, artinya ID dikirim dari halaman sebelumnya, data diambil dari repository. Jadi, jika buku tidak ditemukan, activity langsung ditutup. Bagian init view. Metode ini itu digunakan untuk menghubungkan semua komponen UI dengan kode menggunakan find view BID. Komponen yang dihubungkan itu ada gambar cover, judul penulis, tahun, genre, deskripsi. Ada juga tombol like, rating bar, input review, tampilan review yang sudah disimpan. Bagian binbook yaitu metode digunakan untuk menampilkan data buku ke UI. Nah, untuk menampilkan data itu ada judul, penulis, tahun, genre, dan ditampilkan ke text view. Bagian menampilkan gambar dibagi menjadi 3 kondisi. Jika ada gambar dari user digunakan URI, jika ada resource digunakan drawable, jika tidak ada tampilkan placeholder. Nah, bagian menampilkan rating. Jika user sudah diberi rating bar diset ke sesuai nilai, label rating diperbarui. Bagian menampilkan review. Jika sudah ada review ditampilkan di text input, ditampilkan juga di card khusus review. Update like button yaitu menyesuaikan tampilan tombol sesuai status favorit. Ada juga setup listener, yaitu digunakan untuk menangani semua interaksi user. Tombol back itu kembali ke halaman sebelumnya. Tombol like itu memanggil talk like untuk menambah ke favorit dan menghapus dari favorit. Ada juga rating bar. Jadi ketika user mengubah rating, nilainya itu disimpan ke objek book, labelnya diperbarui dan muncul notifikasi task. Nah, jadi hanya diproses itu jika berasal dari user from user. Nah, bagian tombol simpan review yaitu memanggil metode save review, dan juga update rating label yaitu mengubah angka rating menjadi label yang lebih interaktif. Contohnya itu 1 mengecewakan, 3 cukup bagus, 5 luar biasa, dan juga ada stiker-stikernya. Menurut saya ini itu meningkatkan UX karena user ini tidak hanya melihat angka ya. Nah, bagian save review. Metode ini itu menyimpan review user. Langkahnya itu ambil teks dari input, validasi tidak boleh kosong, dan simpan ke objek book. Tampilkan di card review, kemudian sembunyikan keyboard. Tampilkan task sukses. Bagian save review yaitu menampilkan review yang sudah disimpan ke dalam card view. Talk like-nya itu digunakan untuk mengubah status favorit. Jika belum like, jadi like. Jika sudah like, dihapus. Lalu update tampilan dan tampilkan pesan ke user. Di bagian update like button, yaitu metode ini mengatur tampilan tombol like. Jika like, icon hati penuh. Jika teks hapus dari favorit dan background berubah. Jika belum, icon hati kosong, teksnya itu tambah ke favorit. Alurnya itu seperti ini ya. Misalkan user membuka detail buku, kemudian data ditampilkan. User itu bisa like atau unlike dan juga memberi rating dan juga menulis review. Jadi semua perubahannya itu langsung tersimpan di objek book. Nah, jadi detail activity ini tentunya berfungsi sebagai halaman informasi lengkap buku, tempat interaksi utama user, dan mengelola fitur favorit, rating, dan review. Nah, menurut saya activity ini juga meningkatkan pengalaman user dengan tampilan yang interaktif. Selanjutnya itu file login activity. Nah, jadi ini itu digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi menggunakan name dan password. Ini itu persis dengan aplikasi yang telah dikirim di grup lab ya. Jadi di sini saya tinggal membuat kodenya. Nah, yang pertama komponen yang digunakan ada text input edit text add name, yaitu input name, dan juga text input edit text add password, yaitu input password, dan juga material bottom BTN login. Nah, ini tuh untuk tombol login, dan juga material text view tif go register, yaitu navigasi ke halaman register. Selain itu ada juga share preference out prefs, yaitu untuk menyimpan data login ke user.
Nah, ada juga pengaturan dark mode-nya. Jadi di awal on-create itu aplikasi mengecek apakah dark mode-nya aktif. Kemudian di sini itu kita mengambil data dari setting pref. Nah, jika aktif digunakan mode naik yes, jika tidak digunakan mode naik no. Artinya tampilan loginnya itu mengikuti pengaturan user sebelumnya. Nah, inisialisasi view. Nah, semua komponennya itu dihubungkan dengan find view BID lalu diberikan event listener. Navigasinya itu ke register. Jika usernya belum punya akun, klik go register, pindah ke register activity login, ditutup dengan finish. Bagian proses login, handle login, ini adalah bagian inti dari login. Di sini itu mengambil input, data NIM dan passwordnya itu diambil dari input dan ditrim. Nah, bagian validasi kosongnya itu jika field kosong akan muncul error di input dan proses dihentikan. Bagian cek data usernya itu password disimpan di server reference dengan key pass NIM jika setiap user punya data sendiri. Bagian validasi NIM-nya. Jika password tidak ditemukan, berarti NIM-nya itu belum terdaftar, maka tampilkan pesan NIM tidak terdaftar. Di bagian validasi password, jika passwordnya itu tidak cocok, maka tampilan error di field password, tampilannya itu tas password salah. Nah, bagian login berhasilnya itu jika valid, simpan status login is login true. Simpan NIM user log NIM, tampilkan pesan sukses, dan pindah ke main activity dan tutup halaman login. Nah, di bagian server reference-nya itu digunakan menyimpan akun user, menyimpan status login, menyimpan user yang sedang aktif. Nah, ini itu membuat user tidak perlu login ulang setiap membuka aplikasi dan jika diimplementasikan auto login. Nah, alurnya itu user membuka aplikasi, input NIM dan password. Sistem validasi itu kosong, NIM terdaftar, password benar. Jika berhasil, masuk ke halaman utama. Jika gagal, tampilkan pesan error. Nah, jadi login activity ini itu berfungsi sebagai gerbang masuk ke aplikasi. Sistemnya itu autentikasi sederhana, pengelolaannya itu session user. Nah, jadi semua datanya itu disimpan secara lokal menggunakan server preference. Selanjutnya file main activity. Jadi ini itu activity utama yang mengatur navigasi antar fragmen dalam aplikasi ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian pengaturan dark mode, yaitu di awal on-create, aplikasi ini mengambil pengaturan tema dari server reference, yaitu jika dark mode true, diaktifkan dark mode, jika tidak gunakan light mode. Nah, ini itu dilakukan dengan app delete set default night mode. Artinya seluruh tampilan aplikasi akan mengikuti preferensi user. Nah, bagian cek status login. Selanjutnya itu kita melakukan pengecekan apakah user sudah login dengan if tidak out phrase get boolean key login false start activity new intent this login activity class finish return. Jika belum login, user diarahkan ke login activity dan main activity ditutup. Ini itu berfungsi sebagai proteksi agar hanya user yang login yang bisa masuk ke aplikasi. Ada juga inisialisasi repository. Setelah login berhasil, data repository diinisialisasi dengan book repository get intents init this name. Tujuannya itu memuat data buku, memuat data user, dan menyiapkan semua data yang akan digunakan di aplikasi. Ada juga bottom navigasi, di mana main activity ini menggunakan bottom navigation view untuk navigasi antar halaman. Menu yang tersedia itu ada home, favorit, add book, setting. Ada juga fragment default ketika aplikasi pertama kali dibuka. Fragment yang ditampilkan adalah home fragment. Ini itu dilakukan dengan if save intent state sama dengan null, load fragment new home fragment. Nah, navigasi fragmentnya itu ketika user memilih menu di bottom navigation, sistemnya itu akan mengecek item yang dipilih dan juga memuat fragment sesuai pilihan, dan dia juga memanggil load fragment untuk menampilkan contohnya home fragment, favorit itu favorite fragment, add itu add book fragment, dan setting itu setting fragment. Jadi ada juga method load fragment, yaitu digunakan untuk mengganti fragment yang ditampilkan di layar, yaitu dengan get support fragment manager, begin transaction, replace ID fragment, container fragment, dan commit. Artinya, fragmen lama itu diganti dengan fragmen baru dan tampilannya itu langsung diperbarui. Nah, secara singkat itu alurnya aplikasi itu dibuka, kemudian cek dark mode dan juga cek login. Jika belum ke login, jika sudah lanjut. Inisialisasi datanya itu tampilkan home fragment, user bisa berpindah ke halaman lewat bottom navigasinya.
Jadi, main activity ini menurut saya berfungsi sebagai pengontrol utama aplikasi, pengatur navigasi antar fragmen, dan juga penghubung antar login data dan tampilan. Nah, menurut saya tanpa main activity ini, fragmen ini tidak bisa saling terhubung. Nah, file selanjutnya yaitu register activity, yaitu digunakan untuk membuat akun baru sebelum user dapat login ke aplikasi. Nah, komponen yang digunakan di sini itu yang pertama ada text input edit text add name, yaitu input name. Ada juga text input edit text add password, yaitu input password. Ada juga material button btn register, tombol daftar, dan juga material text view tif login untuk navigasi ke login. Ada juga share preference out frames, yaitu menyimpan data akun user. Nah, ada juga di sini pengaturan dark mode, yaitu seperti activity lainnya ya. Di awal itu dilakukan pengecekan tema. Dia sini mengambil nilai dari dark mode, dari search preference, dan juga mengatur tampilannya menggunakan app complete delete. Nah, artinya tampilannya itu diregister konsisten dengan pengaturan user. Initialization view-nya itu semua komponennya dihubungkan menggunakan find view by ID, yaitu lalu diberikan aksi klik. Nah, selanjutnya bagian navigasi ke login. Nah, jika usernya sudah punya akun, klik go login, pindah ke login activity registernya itu ditutup. Nah, bagian proses registernya itu atau handle registernya itu adalah bagian inti dari register. Nah, di mana di sini tuh yang pertama mengambil input, di mana data di NIM dan passwordnya itu diambil dari input dan dibersihkan dari spasi. Kemudian ada juga validasi input, yaitu dilakukan beberapa pengecekan. NIM kosong itu error, password kosong itu juga error, password kurang dari 4 karakter juga error. Nah, ini itu menurut saya penting untuk memastikan data valid sebelum disimpan ya. Nah, selanjutnya bagian cek duplikasi akun. Jadi data akunnya itu disimpan dengan key pas NIM. Jika key-nya tersebut sudah ada, berarti NIM-nya itu sudah terdaftar dan tampilkan pesan NIM sudah terdaftar. Di bagian menyimpan data, jika valid, passwordnya itu disimpan ke search preference menggunakan key sesuai NIM user. Nah, feedback ke user itu setelah berhasil, tampilkan pesan register berhasil, arahkan ke user ke halaman login. Tutup halaman register. Nah, di bagian server preference-nya itu digunakan untuk menyimpan akun secara lokal. Di sini tuh tidak menggunakan database, data sederhananya itu key value dan cepat dan ringan. Tapi keamanannya itu masih sederhana karena passwordnya itu belum bisa dienkripsi. Nah, secara singkat alurnya itu user itu membuka halaman register, kemudian dia mengisi NIM dan password, sistem validasinya itu tidak kosong dan passwordnya itu cukup panjang, NIM-nya belum terdaftar. Datanya itu disimpan, kemudian usernya itu diarahkan ke login. Jadi menurut saya register activity ini itu berfungsi sebagai tempat pembuatan akun baru dan juga validasi data user dan juga menyimpan akun secara sederhana. Menurut saya activity ini menjadi langkah awal sebelum user dapat menggunakan aplikasi. Jadi sebelum aplikasi digunakan, ini itu perlu digunakan dulu. Nah, untuk file di bagian layout sendiri itu saya jelaskan secara singkat saja ya. Nah, jadi di bagian activity layout itu di mana activity detail itu dia itu tampilkan halaman detail buku seperti cover, deskripsi, rating, dan review like. Di bagian activity login dia itu halaman login untuk masuk ke aplikasi. Di bagian activity main dia itu layout utama yang menampung fragment dan juga bottom navigation. Di bagian activity register yaitu halaman untuk membuat akun baru. Nah, di bagian fragment layout. Nah, yang pertama itu ada fragment add book. Dia ini form untuk menambahkan buku baru seperti judul, author, dan lain-lain. Di bagian fragment favorit, ini itu menampilkan daftar buku yang di-like atau favorit. Nah, di bagian fragment home, ini tuh halaman utama berisi list semua buku dan search dan filter. Di bagian fragment setting, ini itu halaman pengaturan dark mode, logout, dan info user. Nah, bagian dialog dan item. Dialog edit book. Ini tuh pop-up untuk edit data buku. Di bagian edit item book, ini tuh template item untuk setiap buku di recycle view. Nah, adapun di bagian spinner atau drop down, di mana spinner item ini tampilan item yang dipilih di spinner, dan juga spinner drop down item ini tampilan di drop down saat spinner dibuka. Jadi, kesimpulannya semua file ini itu ada layout XML yang mengatur tampilan UI, sedangkan logika aplikasinya itu ada di activity, yaitu fragment dan adapter. Nah, kenapa saya menjelaskan hanya bagian deskripsi singkatnya saja, karena di dalamnya itu kurang lebih sama ya, karena semuanya itu lebih detail di bagian activity Java-nya. Jadi saya di sini cuma menjelaskan secara garis besarnya saja fungsi masing-masing filenya saja.
Nah, saya juga menggunakan file untuk color dan juga themesnya saya juga ubah-ubah. Nah, jadi di bagian color itu saya tambahkan satu file lagi untuk color night. Ini itu biar bisa mengatur dark mode yang ada di persyaratan